3 goa angker yang berada di Pulau Jawa. Goa Jepang ini didirikan oleh militer Jepang tahun 1942. Awalnya tempat ini dijadikan barak militer dan perlindungan para tentara Jepang. Goa Jepang memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan yang semuanya menyambung. Juga ada 4 kamar yang digunakan oleh para panglima perang Jepang untuk beristirahat dan mengatur strategi. Terdapat 18 bunker yang masih dalam keadaan sama seperti aslinya. Bunker-bunker ini pun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya sebagai tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gudang dan dapur. Bunker-bunker ini dibangun dengan jarak berdekatan sekitar 30 meter. Konon, untuk membangun Goa Jepang ini, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia secara paksa atau kita kenal dengan Romusha. Konon, banyak rakyat Indonesia yang terlibat dalam Romusha, dalam kurung, kerja paksa. Goa Sunyaragi berasal dari kata Goa Sunyaragi. Masyarakat seringkali mengapit huruf H yang terselip di kata Goa menjadi Goa, maka disebutlah Goa Sunyaragi. Goa Sunyaragi merupakan salah satu taman kaputren milik Kesultanan Cirebon. Sebagai taman kaputren pengganti setelah Taman Kaputren Luhur Giri Saputra Negara berubah fungsi menjadi Taman Pesarean atau Pemakaman, atau sekarang Taman Pemakaman Sunan Gunung Jati. Taman Kaputren Panyepi Ingraga ini menggunakan konsep kearifan lokal, Taman Kaputren tempat bermain putra-putri. Konsep dari taman ini tidak menggunakan konsep bertapa, tetapi lebih kepada berkhalwat, bertawasul, atau beritikaf. Material yang digunakan di Sunyaragi 70% dibuat dengan batu karang. Di dalam catatan sejarah Sunyaragi, batu karang ini dibawa dari Gunung Kidul ke Cirebon sebagai suatu pembuktian bahwa hidup itu keras, tidak seperti terumbu karang aslinya, yaitu lentur. Goa Pindul berasal dari kisah perjalanan Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pemanahan yang diutus oleh Panembahan Senopati Mataram untuk membunuh bayi laki-laki buah cinta putri Panembahan Senopati. Dalam perjalanannya, kedua abdi itu sepakat untuk tidak membunuh sang bayi. Keduanya lalu pergi ke arah timur yaitu ke, dalam kurung, arah Gunung Kidul. Sementara itu sang bayi terus menangis, kedua utusan itu pun memutuskan untuk memandikan sang bayi. Ki Juru Mertani naik ke salah satu bukit dan menginjak tanah di puncak bukit. Dengan kesaktiannya tanah yang diinjak pun runtuh dan mengangalah sebuah lubang besar dengan aliran air di bawahnya. Kemudian sang bayi dimandikan di dalam goa di lubang tadi. Saat dimandikan pipi sang bayi terbentur jawa kebendul batu yang ada di dalamnya. Karena peristiwa tersebut akhirnya goa itu dinamakan Goa Pindul, dalam kurung, pipi kebendul, konon di dalam Goa Pindul terdawat batu dapat membuat lelaki jadi perkasa.